Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ulfi Saidata SCSkom MCS selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep pemrograman, serta kepada teman-teman yang menyaksikan presentasi kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kami dapat mengadakan diskusi pada saat ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai tugas akhir kami dengan judul program meminjam dan mengembalikan buku. Saya Mary yang akan bertugas sebagai pembuka, membimbing jalannya diskusi serta sekaligus penutup presentasi yang akan kita bahas setelah ini. Adapun anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri, Mary Fauzia Yusuf, NPM 212103010. Dan saya Vindiani Nora Putri, NIM 2121030118. Saya Yatinah dengan NIM 212103019. Dan saya Siti Nur Aziza dengan NIM 212103039. Rangkaian acara lewati adalah pertama sesi pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi pembahasan program, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Tidak berlama-lama, langsung saja kami mulai presentasi kami selanjutnya, yaitu sesi penyampaian dan penyajian materi dengan bantuan sasken rekan kami yang bernama Yatinah. Latar belakang pembuatan program. Dengan pesatnya kemajuan teknologi pada saat ini, menyebabkan kebutuhan manusia bertambah, seperti perkembangan informasi dan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sesuatu yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi. Meminjam dan mengembalikan buku merupakan suatu program yang dapat menampung berbagai materi pelajaran sehingga dapat memasukkannya ke dalam proyek yang ingin kami buat. Sudah kita ketahui sebelumnya dalam proses peminjaman buku dan pengembalian buku, biasanya menggunakan metode secara manual. Maka sebab itu kami bermaksud untuk menciptakan sebuah program yang dapat membantu untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku secara praktis dan lebih efisien. Sehingga dengan program yang kami ciptakan ini dapat menyediakan laporan yang dapat memberikan berbagai informasi sesuai keadaan yang terjadi. Dari latar belakang di atas, maka kami sebagai penyusun dan penulis membuat tugas akhir pembuatan program meminjam dan mengembalikan buku untuk membantu para peminjam buku, baik mahasiswa dan mahasiswi, dalam mendata peminjaman dan pengembalian buku. Penjelasan secara ringkas tentang program. Program yang telah kami buat ini berfungsi untuk dapat membantu dalam peminjaman dan pengembalian buku. Program ini merupakan sebuah alat dalam peminjaman dan pengembalian buku berupa program ini yang di dalamnya terdapat proses meminjam buku, mengembalikan buku, aturan yang terdapat dalam meminjam dan mengembalikan buku, serta proses keluar dari program. Program ini kami namakan sebagai perpustakaan mini karena kami hanya menggunakan beberapa buku sebagai contoh penginputan program. Dalam pembuatan program ini kami menggunakan macam-macam data, operator, inputan, perulangan, data struct, membaca, menulis, file, dan exception handling, yang penjelasannya dapat dilihat secara rinci dalam makalah yang telah kami buat. Penjelasan secara ringkas tentang program. Program yang kami buat ini menyediakan 4 pilihan. Yang pertama adalah lihat daftar data-data yang disediakan dalam program yang isinya data-data buku terdaftar dalam program ini dan peraturan peminjaman buku. Yang kedua, meminjam buku. Yang kedua, mengembalikan buku. Dan yang terakhir yaitu keluar program. Program ini menentukan lamanya waktu peminjaman buku berdasarkan jumlah buku yang maksimalnya hanya boleh meminjam 3 buku saja. Apabila kita hendak meminjam buku, maka akan diberi waktu maksimal meminjam selama 1 minggu. Dan peminjaman harus mengembalikan buku yang dipinjam sesuai tanggal pengembalian yang ditetapkan.
Program akan secara otomatis menunjukkan tanggal pengembalian buku setelah peminjam memasukkan data berupa nama peminjam, jumlah buku yang ingin dipinjam, dan ID buku yang ingin dipinjam. Apabila pengembalian melebihi tanggal yang ditetapkan, maka dikategorikan terlambat, dan setiap keterlambatan dikenakan sanksi yang bertambah di setiap minggunya. Baik, terima kasih. Pemaparan yang telah disampaikan tersebut dari program yang kami buat. Maka dari itu, presentasi kami selanjutnya yaitu sesi pembahasan kami yang bernama Jadi untuk line 1 from datetime, import datetime berfungsi untuk tanggal secara otomatis ke dalam codingan agar menghasilkan output tanggal yang kita inginkan sekarang. Dan untuk line kedua, import JSON berfungsi mengimport file berbentuk JSON karena di sini kita memasukkan, menyimpan, dan menghapus data pinjaman ke dalam file yang namanya data pinjam JSON. Untuk file yang berbentuk JSON sendiri, harus menggunakan modul JSON bawaan dari Python. Dan untuk line ke-6 sampai 10 merupakan dictionary data buku. Di dalam dictionary ada key dan value. Keys dari data buku tersebut yaitu ID buku, buku, dan penulis. Value dalam data buku tersebut menggunakan tabel dan list, dan masing-masing mempunyai panjang data value sebanyak 4 per pasangan key value-nya. Dan untuk line ke-11 sampai 19 merupakan dictionary data user. Case dari data user tersebut yaitu ID, nama, dan alamat. Values dalam data-data user tersebut menggunakan list dan dictionary. Kayak ID dan nama menggunakan list, sedangkan alamat menggunakan dictionary lagi. Di dalam dictionary alamat terdapat 2 case lagi yaitu negara dan provinsi. Dan masing-masing values dari case tersebut mempunyai panjang data sebanyak 5. Dan untuk line ke-21 sampai 25 merupakan list kosong. List-list kosong tersebut nantinya akan diisi pada saat fungsi def pinjam dieksekusi yang mana penambahannya menggunakan teknik append. Dan untuk ke line ke-27 sampai ke-32 merupakan tempat untuk menampung list-list yang telah diisi ke dalam dictionary yang mempunyai value dari variabel list-list yang telah didefinisikan sebelumnya. Dan untuk line ke-34 sampai line ke-37 merupakan membaca dan menulis file JSON. Pada line ini menggunakan fungsi opsi write, read yang mempunyai parameter path, mode, data yang ditambah. Di dalamnya terdapat teknik membaca atau menulis file JSON, tergantung dari perintah isi dari mode yang ada di parameter tersebut. Parameter pada fungsi ini akan diisi nilainya, dan fungsi ini dapat diakses di mana atau menulis data JSON, JSON dump, yaitu untuk mengambil objek di file JSON dan menghasilkan string. Contoh pemanggilannya terdapat pada line. Karena itu, parameter sebanyak 3 dalam fungsi opsi write read-nya masuk harus terdapat 3 isi. Dan line 38 sampai 42 untuk menampilkan output tulisan meminjam dan mengembalikan buku. Pada print sama dengan pangkat 98 format untuk sama dengan sebanyak 98. Ini akan saya lanjutkan ke-45 sampai 56 merupakan fungsi pemilik.
yang di dalamnya terdapat parameter data yang akan menampilkan semua user yang telah terdaftar. Pada line 50 yang terdaftar pada pemanggilan fungsi dev pemilik pada dev menu utama. Begitupun juga dengan fungsi buku. Pada line ke-48 sampai 49 dan line 62 sampai 63 terdapat perulangan for untuk memanggil case dari nilai parameter di fungsi pemilik, di mana nanti pemanggilan fungsi pemiliknya harus berisi nilai dengan tipe data dictionary. Nantinya program len data ID untuk mengetahui panjang data dari ID datanya. Ada line ke-73 sampai dengan 85 merupakan fungsi dev peraturan. Berfungsi menampilkan peraturan peminjaman dan pengembalian buku. Di dalamnya terdapat list row dan denda, serta perulangan for in enumerate. Untuk for A, B in enumerate, buka kurung rule, 1 tutup kurung, variabel A untuk memberikan penomoran yang dimulai dari angka 1 sampai banyaknya isi list rule yang diinisiasikan dalam variabel A. Begitupun juga dengan line ke-81 sampai dengan 82 pada perulangan untuk list denda. Pada line ke-88 sampai dengan 132 merupakan program peminjaman buku, di mana di dalam program tersebut akan disuruh menginputkan nama peminjam, jumlah buku yang ingin dipinjam, ID buku yang ingin dipinjam, kemudian akan tampil deskripsi buku pinjaman berdasarkan data tadi yang telah diinputkan. Pada line ke-95, JSON.load buka kurung tutup kurung merupakan teknik mengambil data di file JSON, membaca data dari objek dan menkonversi antara string dan objek. Pada line tersebut, JSON.load file underscore JSON.read, di mana terdapat .read, yaitu untuk membaca file JSON. Pada line ke-96 sampai 131, merupakan kondisi if bersarang, yaitu terdapat if lagi di dalam if. Kemudian, untuk line ke-96, nama underscore p in data underscore user. Kemudian nama untuk mengecek apakah ada data dengan variabel nama underscore p yang akan diinput nantinya ada dalam nama-nama yang telah terdaftar di data user atau tidak. Jika ada, maka if yang selanjutnya akan dijalankan. Jika tidak, maka perintah else yang sejajar dengan perintah if tersebut akan dijalankan. Di situ else-nya yang sejajar terdapat pada line ke-131, begitupun juga dengan if yang lainnya. Pada line ke-104 sampai 125, terdapat perulangan while untuk menangani perulangan penginputan dari variabel meminjam yang telah disesuaikan pada kondisi if jumlah pinjam menjadi 3. Line ke-107 sampai 109 untuk mengetahui letak indeks value data yang telah diinputkan tersebut pada masing-masing key data buku. Append merupakan fungsi untuk menambahkan data. DateTime.today merupakan format untuk memberikan secara otomatis tanggal sekarang. Kemudian tanggal .strftime buka kurung persen d strip persen tutup kurung untuk format datetime.today ke format hari, bulan, dan tahun. Line ke-122 sampai dengan 124, jika A sampai dari batas peminjaman bukunya, yaitu 4 hari, maka while-nya akan berhenti melakukan perulangan, karena dengan adanya proses break.
Kemudian pada line 135 sampai 205 merupakan program pengembalian buku, di mana di dalam program tersebut akan disuruh menginputkan nama peminjam, maka akan muncul detail data buku apa saja yang dipinjam oleh orang tersebut. Setelah itu akan disuruh menginputkan jumlah buku yang ingin dikembalikan, menginputkan buku yang ingin dikembalikan berdasarkan ID-nya, serta menginputkan tanggal kembalinya. Untuk line ke 136 sampai dengan 142, prosesnya sama dengan fungsi def pinjam. Pada line ke 144, terdapat pemanggilan fungsi deskripsi, yang mana akan dipanggil jika nama peminjamnya tersebut ada di dalam file data pinjam.json-nya. Pada line 150 sampai 152, terdapat kondisi bahwa peminjam tidak bisa mengembalikan buku lebih dari banyaknya data buku yang telah dipinjam. Dan untuk line ke 167, untuk menghitung dari tanggal pengembalian buku, tanggal peminjam buku, sehingga dapat diketahui berapa lama ia meminjam buku. Untuk mengubahnya ke dalam angka, maka menggunakan delta.dice. Baik, akan saya lanjutkan. Pada line 172 hingga line 188, merupakan kondisi if bersarang untuk memberikan tanda bagi peminjam buku yang terlambat dan mengembalikan buku. Denda tersebut diawali pada angka Rp5.000 dan akan bertambah Rp20.000. Denda tersebut diawali pada angka Rp5.000 dan akan bertambah Rp2.000 setiap jumlah hari yang bertambah 7 hari. Dan akan muncul peringatan pada line 186. Di dalam if terakhir, dalam if tersarang tersebut, jika jumlah harinya lebih atau sama dengan 1 bulan, maka nantinya akan dikenai denda lebih, tidak boleh dipinjam buku selama waktu yang ditentukan, di mana waktu tidak boleh pinjam buku tersebut berdasarkan jumlah hari yang melebihi 1 bulan tersebut. Pada line ke 190 hingga line 194, menggunakan del yang merupakan teknik menghapus data secara spesifik. Data yang diambil berasal dari data pinjam JSON yang nantinya diambil key datanya yang cocok dari indeks data yang telah dimasukkan sebelumnya. Lanjut pada line 208 hingga line 218, untuk menampilkan deskripsi data yang dipinjam oleh peminjam buku yang datanya didapat dari file data pinjam JSON. Fungsi def deskripsi nanti akan dipanggil setiap menjalankan fungsi def pinjam dan def kembali. Selanjutnya, line 221 hingga line 225. Terdiri dari fungsi-fungsi untuk menjalankan fungsi pendahuluan, pemilik yang di dalamnya terdapat data user, buku yang di dalamnya terdapat data buku yang tersedia, serta peraturan yang menampilkan aturan-aturan peminjaman. Isi dari 3 fungsi tersebut akan dijalankan hanya jika fungsi dari def lihat diambil. Saya akan menjelaskan pada fungsi def menu utama. Def menu utama ini merupakan main program dari seluruh program yang kami buat. Di sini terdapat pilihan 1, 2, 3, 4. Terdapat kondisi while, terus if-nya. Program ini nantinya fungsi-fungsi ini akan dijalankan sesuai dengan pilihannya. Misalnya, lihat pilihan 1, nanti fungsi daftarnya akan dijalankan. Kalau pilihan 2, fungsi pinjamnya akan dijalankan. Pilihan 3, fungsi kembalinya akan dijalankan. Sini juga terdapat exception handling sebanyak 5, yaitu tipe error, value error, key error, index error, dan file not found. Program ini semuanya akan dijalankan jika def menu utama ini dapat dipanggil. Saya akan mencoba untuk menjalankan program yang kami buat.
sini terdapat 4 pilihan. Menunya ini sesuai dengan yang ada di garis ini. Misalnya kalau mau melihat daftar, maka klik 1. Nanti akan muncul daftar-daftar yang telah tersedia, yang berisi user yang terdaftar, daftar buku, serta peraturan. Kalau mau meminjam buku, klik 2. Nanti akan disuruh menginputkan nama peminjam. Nama peminjam harus sesuai dengan yang ada di user yang terdaftar. Jumlah bukunya tidak boleh lebih dari 3 buku. Kalau 3 masih boleh. Terus ID bukunya harus sesuai dengan ID buku di daftar buku. Ini akan disuruh menginputkan 3 ID buku. Setiap telah menginputkan ID buku, nanti akan muncul deskripsi buku. Nah, ini yaitu buku-buku yang telah dimasukkan tadi ID-nya. Jadi di sini ada datanya. Datanya kesimpan di data pinjam.json. Terus kalau mau mengembalikan buku, maka mengetikkan angka 3. Nanti akan disuruh memasukkan nama peminjam. Nama peminjam harus sesuai dengan nama yang terdaftar di sini, data pinjam. Di mana data pinjam ini adalah orang yang telah meminjam buku. Di sini orang yang telah meminjam buku yang tadi dimasukkan yaitu namanya Ahmad. Maka di sini harus Ahmad. Kalau misalnya kita mengetikkan namanya di sini Kentuh, maka nanti akan muncul peringatan. Nah, akan muncul peringatan, maaf Anda belum meminjam buku. Terus kalau mau mengembalikan buku, nah namanya harus Ahmad. Nah, di sini akan muncul ini Ahmad itu meminjam buku apa saja. Di sini terdapat 3 buah buku yang telah dipinjam Ahmad. Misalnya mau mengembalikan 1 buku. ID buku yang telah dipinjam ini harus sesuai dengan ID buku yang terdapat di daftar pinjam. Kalau ID-nya tidak sesuai, nanti akan muncul peringatan. Nah, ini akan disuruh menginputkan tanggal mengembalikan. Nah, misalnya mau mengembalikannya tidak telat. Misal tanggal 14 Januari 2002. Nanti akan muncul terima kasih telah mengembalikan buku dengan tepat waktu. Nah, ini merupakan fungsi di ini. Terima kasih. Nah, ini fungsi ini. Ini di sini ada jumlah hari lebih besar sama dengan 7. Nanti ininya akan diberi. Kalau salah berarti ininya yang terima kasih ini akan diberi. Nah, ini karena 4 hari berarti yang ini yang diberi. Terus kalau mengembalikan buku lagi, karena tadi meminjam 3 buah buku dan sudah dikembalikan 2 buku, maka sisa 2 buku yang belum dikembalikan. Ini peminjamnya Ahmad. Ini sisa 2. Terus
misalnya mau mengembalikan satu buah buku lagi, ID-nya 4. Terus misalnya kalau terlambat 1 minggu gitu, 16 Januari. Nah, nanti akan dikenai denda sebesar 5.000. Nah, di sini kalau jumlah hari lebih besar atau sama dengan 7, nanti akan ini dendanya 5.000. Kalau misalnya terlambatnya lebih dari 30 hari. Lebih dari 30 hari. Ini ID-nya harus sesuai dengan daftar pinjam. Kalau tidak sesuai, nanti akan ada peringatan. Nah, dan akan ada peringatan, maaf Anda belum pernah meminjam buku itu. Nah, ini sesuai dengan fungsi dari ini. ID buku in parsing data daftar I. Nah, ini untuk mengecek di data di sini ada datanya atau enggak. Tadi mana? Nah, ini misalnya kalau mau menghidupkan ini meminjam bukunya lebih dari 30 hari, berarti nanti misalnya 30. Nah, nanti akan muncul kayak gini peringatan. Maaf Anda terlambat mengembalikan buku dan tidak boleh meminjam buku selama 4 hari. Nah, ini berarti 34 dikurangi 4 berarti kan 4 hari. Nah, ini 4 hari ini tidak boleh meminjam buku, terus nanti juga akan dikenai denda 11.000. Terus kalau mau keluar dari program, maka klik ini 4, maka program telah selesai dieksekusi. Terus ini kalau yang tipe error, value error, key error, index error ini, misalnya saya akan menjalankan tipe error. Tipe error ini bisa ditemukan pada saat kita mengakses ini parameter fungsi, tapi parameter fungsinya ini kan jumlahnya 3 kan. Nah, kalau ini dihapus 1, nanti akan muncul itu tipe errornya. Hapus 1. Ini jadi misalnya dihapus 1 gitu. Nah, nanti di sini akan error maaf ada kesalahan tipenya. Programnya dijalankan lagi. Terus kita klik 1. Nah, ini ada kesalahan tipenya. Kalau yang value error ini saat kita menginputkan misalnya angka malah menginputkan huruf, nanti ini value errornya akan dijalankan. Value error kan nanti akan muncul, maaf Anda harus menginputkan angka. Nah, ini. Terus kalau yang key error ini kesalahan pada key-nya. Key-nya itu dapat ditemui pada ini tipe data dictionary. Ini kan key. Kalau misalnya ini dihapus, ininya buat komentar gitu, terus dijalankan lagi. Terus 1. Nah, ini muncul ada kesalahan pada key-nya. Ini kalau index error, nanti munculnya pada ini index. Ini misalnya ini dihapus ya. Terus ini dijalankan lagi. 1. Nah, ini maaf index data user lebih atau tidak sesuai. Nah, untuk file not found error ini bisa ditemukan saat meminjam buku. Misalnya ini nama data pinjam jasanya ini diubah. Terus kita
dan lagi. Nah, nanti pinjam buku kan. Oke. Oh, bukannya di sini, Ding. Ini yang pada saat file git file. Saat git file. Di sini terdapat file not found error, di mana program tersebut akan dijalankan ketika ada suatu penyimpanan file namanya tidak ada atau tidak sesuai. Nah, ini bisa diterapkan pada misalnya menerapkan ini namanya menjadi ini. Kalau ini nanti dijalankan. Ini ada, maaf, file penyimpanan tidak ada. Karena ininya namanya berbeda dari ini terpinjam. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mairi. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi dan analisis yang telah kami paparkan, maka presentasi hari ini pun selesai. Saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berkontribusi, dan apabila dalam presentasi kami ini terdapat penjelasan yang kurang teman-teman mengerti, maka teman-teman dapat menanyakannya kepada kami secara langsung melalui forum diskusi yang telah disediakan. Saya selaku moderator sekaligus penutup presentasi set ini mewakili semua rekan saya untuk meminta maaf jika ada kesalahan baik ini sengaja ataupun yang tidak disengaja dalam pemaparan proyek kami. Maka demikian kami tutup sesi presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.